Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, semua ini hanya oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Untuk itu, mari sebelum kita memulai acara Manarema pada pagi hari ini, kita buka di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, atas kasih setiamu, atas pertolongan dan penyertaan Tuhan. Pagi hari ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Mari Tuhan, sebelum kami memulai semua aktivitas kami, bekali kami dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, hanya firman-Mu lah Tuhan yang mampu menolong, menyertai, dan membela hidup ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini masih dalam suasana Paskah. Untuk itu saya sampaikan selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu kebangkitan Yesus. Mari kita baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu. Karena hal itu tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara-saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka, memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kisah kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus diwarnai dengan suasana yang membingungkan. Kebangkitan Yesus Kristus diwarnai dengan suasana yang penuh dengan kepanikan, suasana yang penuh dengan tidak percaya diri. Di sini kita melihat pertama-tama, ketika perempuan-perempuan itu datang ke kubur Yesus, dia sudah tidak menemui lagi mayat Yesus. Bahkan di ayat yang lain, dia mengatakan, kemana mayat Yesus itu? Seakan-akan dicuri orang. Kemana? Timbul kepanikan di antara mereka. Namun di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca ini tadi, di sini dikatakan, ya, apa yang kamu cari? Ya, apa yang kamu cari di sini? Dia sudah tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Ya,
Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian di dalam ayat yang terakhir tadi juga dikatakan, Petrus pun juga mengalami kepanikan. Ya, dia dikatakan dia pergi ke kubur. Ketika dia menjenguk, dia melihat hanya kain kapan saja. Dia juga bingung, kemana mayat Yesus ini dibawa? Firman Tuhan menuliskan, lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang terjadi? Padahal Tuhan Yesus sudah berpesan kepada murid-muridnya, 3 hari dia bakal bangkit. Setelah kematian dia akan bangkit. Tapi mereka tidak ada yang percaya. Bahkan ketika perempuan-perempuan itu menyampaikan tentang kebangkitan Yesus ini kepada orang banyak, di sini dituliskan, ya, mereka tidak percaya akan berita ini dan dikatakan seakan-akan omong kosong. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita melihat murid-murid Tuhan Yesus yang hampir setiap hari, setiap saat, setiap waktu ada bersama-sama dengan Dia. Tuhan Yesus sudah berpesan tentang kematian dan kebangkitan ini. Namun tidak ada satupun yang masuk di hati dan pikiran mereka. Mereka tidak tahu. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, semua murid-muridnya lari menyelamatkan diri. Bahkan kitab juga baca bagaimana dengan Petrus yang sudah menyangkali. Tuhan Yesus katakan, ya, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan semuanya lupa, seakan-akan tidak tahu. Sehingga apa yang terjadi ketika Yesus bangkit, semua itu panik. Semua itu panik. Namun Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang penuh dengan kasih. Dia mengetahui keadaan murid-muridnya yang begitu panik, tidak dapat berpikir, dan bahkan dikatakan apa yang terjadi ini. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah segala kesulitan yang dihadapi oleh murid-muridnya ini. Demikian juga lewat ibadah Paskah yang sudah kita rayakan, bukan saja hanya merupakan satu perayaan atau peringatan akan kebangkitan Yesus, tetapi biarlah apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, ini boleh menjadi bagian dari kehidupan kita. Harus jadi bagian dari kehidupan kita. Kuasa kebangkitan adalah merupakan satu pengharapan bagi kehidupan setiap orang percaya. Setelah kita hidup di dunia ini yang tidak lama waktunya, kita semua harus mengerti, setelah hidup ini ada hidup kekal yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, orang-orang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus ini, semuanya seakan-akan tidak pernah ada sesuatu yang Tuhan pesankan kepada dia. Tapi pada pagi hari ini, biarlah apa yang sudah kita terima lewat kebenaran firman Tuhan, kita boleh lebih mengerti, agar kita tidak hidup di dalam kepanikan. Kita tahu di dalam kepanikan semua murid-muridnya, Yesus selalu hadir.
dan Yesus memberikan satu ketenangan. Kehadiran Yesus selalu memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara sekalian yang harus kita ingat. Mari selanjutnya kita baca di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di sini? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Puji Tuhan. Inilah yang ditulis oleh Rasul Paulus. Yang ku kehendaki mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan Yesus adalah memiliki satu kuasa yang luar biasa, yang siap untuk membangunkan iman percaya kita kembali kepada Dia. Hidup orang percaya tanpa iman yang benar, tanpa iman yang sempurna, semuanya itu akan sia-sia. Jikalau kita mengingat apa arti iman itu bagi kehidupan kita, sebagaimana yang tertulis di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, di situ dituliskan iman adalah dasar pengharapan kita. Ya, adalah sesuatu yang belum kita lihat. Jikalau kita ingat apa yang ditulis di dalam Ibrani ini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi berbicara tentang iman, kita belum tahu wujudnya apa yang bakal terjadi, tapi kita harus percaya dengan dasar kuasa kebangkitan Kristus yang luar biasa. Dan kita harus selalu memiliki persekutuan dengan Dia, persekutuan di dalam penderitaannya, di mana kita akan menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Jadi berjalan bersama Tuhan itu adalah merupakan satu paket yang tidak bisa dicerai-beraikan, dilepaskan satu dengan yang lain. Kita jadi orang percaya, kita siap masuk di dalam penderitaan kehidupan ini. Namun kita harus percaya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Yesus hadir di tengah-tengah kita. Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Yesus selalu ingin menyampaikan sesuatu yang penuh dengan sukacita bagi kehidupan orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, lewat renungan pada pagi hari ini, kita tahu arti Paskah, kebangkitan Yesus. Kita tahu apa sebenarnya arti kebangkitan itu. Kemenangan atas segala maut yang sudah dihadapi oleh Tuhan Yesus. Dan itu akan memberikan kemenangan bagi kehidupan kita, orang-orang percaya. Sehingga kita boleh menikmati hidup penuh dengan sukacita, penuh dengan pengharapan. Karena kita tahu di balik segala kepercayaan kita ini ada mahkota yang tersedia bagi kita, yaitu hidup kekal di rumah Bapa di surga yang mulia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat kasih setiamu, buat pertolonganmu jikalau pada pagi hari ini
kami boleh merenungkan tentang kebangkitan-Mu Tuhan. Untuk itu, mari Tuhan, bungkus kami dengan kuasa-Mu, hingga pesan firman-Mu pada pagi hari ini benar-benar boleh kami mengerti dan kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Hingga lewat hidup kami yang penuh dengan kelemahan ini, kami boleh kuat kembali dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.